Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Papa Muda Slow. Ya, teman-teman, hari ini kita pengen ngebahas tentang motor lagi nih. Jadi kalau kita kemarin ngebahas tentang baru datangnya motor, terus kita ngebahas tentang modif tipis-tipis motor all new NMAX. Nah, sekarang waktunya kita mau ngebahas tentang konsumsi bahan bakar all new NMAX. Nah, sebetulnya kalau untuk masalah konsumsi ya di MID itu juga udah ada tuh rata-ratanya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi nyari tahu sebenarnya. Tapi menurut saya untuk yang di speedometer itu kurang akurat teman-teman. Jadi yang lebih akurat adalah kita coba metode full to full. Nah, itu lebih akurat kalau menurut saya. Karena apa? Karena itu kita hitung secara manual. Jadi caranya bagaimana? Caranya yang pertama kita isi dulu tangki BBM-nya secara full sampai benar-benar ngepres tuh BBM-nya, nanti baru kita bawa jalan, bawa pergi sampai beberapa waktu kemudian baru kita isi lagi. Isinya dengan takaran yang sama yaitu full lagi. Jadi sampai ngepres lagi. Nah, di situ nanti kita lihat di struknya tuh berapa habisnya, dan itu yang nanti jadi acuan kita buat kalkulasi secara manual. Nah, biar nggak lama-lama kita coba flashback dulu di video sebelumnya yang kita ngisi pertama. Di video sebelumnya pernah saya buat di pas kedatangan motor. Nah, kita flashback dulu ke situ, oke? Ya, oke teman-teman. Jadi kita mau flashback dulu nih di video sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini indikator BBM udah kedip-kedip, dan di sini juga jarak tempuhnya di odometer baru 1 km, yang artinya motor ini memang baru diisi BBM. Dan ini adalah pertama kalinya motor ini diisi BBM secara full. Nah, sengaja saya isi full karena saya pengen tahu berapa sih konsumsi BBM secara real ya. Karena kalau kita lihat dari speedometer itu kurang akurat kalau menurut saya. Yang lebih akurat adalah dengan cara seperti ini, yaitu metode full to full. Nah, setelah kita isi full, nanti coba kita lihat berapa habisnya dan berapa kilometer yang udah ditempuh sampai kita isi full ini. Ya, kita lihat dulu deh biar lebih jelas ya. Nah, di sini saya isi BBM Pertamax, diisi full. Nah, ini teman-teman, setelah diisi full di sini untuk pengisiannya menghabiskan 61.650 dengan volume BBM 6,85 liter. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat kalau di tangkinya itu benar-benar full ya. Di tangki BBM-nya ini sampai ke atas. Nah, tuh sampai kelihatan ke atas. Nanti pengisian kedua juga kita kayak gini ya, supaya kita tahu pembagiannya. Nah, kita lihat juga di odometernya, setelah kita isi full dari sini, ini sudah menempuh jarak berapa, supaya kita tahu. Dan di sini terlihat 2 km ya teman-teman ya, 2 km. Nah, nanti kita kalkulasi dengan pengisian BBM yang kedua. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, terus simak video ini sampai dengan selesai, dan jangan lupa dukungannya, klik like and subscribe-nya. Kita isi yang kedua. Oke teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu datang juga. Di sini seperti yang teman-teman lihat, indikator BBM sudah mulai kedap-kedip, dan jarak
yang sudah ditempuh di sini 220 km. Nah, untuk rata-ratanya di sini mendapatkan angka 34,5 km per liter. Nah, ini untuk rutenya variatif ya, kadang macet, kadang senggang, jadi tergantung situasi dan kondisi. Dan untuk cara bawa motornya juga nggak diirit-iritin dan nggak diboros-borosin ya, sesuai keadaan jalanan aja. Jadi kalau misalkan jalanannya senggang ya kita gas, tapi kalau jalanannya macet ya kita slow. Dan kadang-kadang juga karena macetnya panjang gitu ya, kita ngikutin alur jalan aja. Nah, kita pergi ke pom bensin dulu untuk menuhin tangki BBM-nya supaya kita tahu berapa sih habisnya untuk pengisian yang kedua ini. Nah, nanti di situ kita bisa kalkulasi berapa biaya yang dikeluarkan untuk menempuh jarak kurang lebih 220 km. Oke teman-teman, kita lanjut untuk pengisian BBM-nya dulu. Nanti kita akan kalkulasi secara manual ya. Ya teman-teman, kita udah sampai pom bensin, kita mau isi full. Dan ini antri dulu, tunggu sebentar ya. Kita antri dulu. Nah, BBM sudah diisi secara full. Di sini kita menghabiskan dana Rp55.530 dengan volume BBM 6,17 ya tadi ya, 6,17. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat, saya coba buka lagi di tangki BBM. Kita lihat isinya nggak seperti kemarin ya. Tuh, bisa teman-teman lihat diisi full kayak kemarin lagi, supaya kita bisa mengkalkulasi secara manual berapa biaya yang dikeluarkan untuk menempuh jarak yang sudah ditempuh gitu ya. Nah, kita tutup dulu. Nah, kita lihat juga di odometer. Di odometer di sini sudah menempuh jarak 222 km. Artinya kita sudah menempuh jarak pemakaian BBM itu 220 km. Karena kemarin masih ada sisa 2 km. Jadi kita kurangin 2 km. Ya, oke teman-teman, jadi kita sekarang waktunya untuk menghitung secara manual. Tadi kan kita udah ngisi BBM yang kedua tuh, kita udah tahu dong habisnya berapa. Nah, kita sekarang pengen hitung secara manual dengan cara rumusnya, yaitu jarak yang ditempuh, maksudnya jarak yang sudah ditempuh dibagi dengan pemakaian BBM. Nah, kita tadi jarak yang ditempuh udah ketemu 220 km. Secara total tadi ada 222 km. Tetapi di video sebelumnya itu kan udah punya tabungan ibaratnya 2 km ya. Jadi kita kurangin 222 dikurang 2 km. Jadi ketemunya 220 km. Dibagi pemakaian BBM. Pemakaian BBM ini yang kita isi kedua tadi
sampai fullnya berapa habisnya. Nah, sampai fullnya itu 6,17 liter. Jadi 220 dibagi 6,17, ketemunya 35,6 km per liter. Nah, ini hitungan manual, hitungan full to full. Kalau kita bandingkan dengan hitungan sistem, ini adalah hitungan sistem di MID atau di speedometer itu ketemunya 34,5 km per liter. Artinya antara hitungan manual dan hitungan sistem di sini ada selisih 1,1 km. Nah, ini kalau menurut saya sih wajar ya, karena setiap kendaraan pasti kalau dihitung secara manual itu akan lebih besar hitungannya dibanding dengan hitungan di sistem. Karena kalau misalkan di sini udah gede duluan nih dibandingin ini, otomatis kan kita yang kecewa. Kenapa kita kecewa? Karena pabrikan sudah menggembor-gemborkan untuk konsumsi BBM itu misalkan di sini 40,5 km per liter, tapi nyatanya di sini cuma 35,6 km per liter. Nah, artinya kita kan kecewa dengan apa yang sudah dipublish, yang sudah diberikan oleh pabrikan. Tapi kalau ini di sini 34,5 km per liter secara sistemnya, tapi secara aktualnya 35,6 km per liter. Nah, ini dengan catatan ini pengendaraannya nggak diirit-iritin dan nggak diboros-borosin. Mungkin kalau teman-teman, oh bang, saya 40,5 km per liter kok dapatnya, mungkin aja jarak yang ditempuh itu medannya nggak terlalu berat, atau medannya nggak ada macet, dan cara bawa motornya juga ibaratnya nggak nakal gitu ya tangannya. Kalau saya ini rutenya kombinasi, kadang-kadang saya juga pengen nyobain top speed, jadi gaspol gitu ya. Nah, ini sebagai acuan aja, artinya antara di MID dan di manual itu ada selisih 1,1 km, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Ya mungkin kalau buat saya dengan angka 35,6 km per liter dengan cara saya bawa motornya ini sih udah menurut saya udah worth it ya, udah sesuai lah ya. Kalau misalkan kita pengen irit ya mungkin kita harus rubah pola cara pengendaranya dengan cara nggak main gaspol gitu ya, nggak main sodok-sodokan ibaratnya kayak gitu. Kalau saya kan beda, kalau misalkan ada kondisi jalan kosong langsung gaspol, pengen tahu top speednya berapa ya. Kalau ketemu jalan yang macet ya udah kita ngikutin jalanan gitu ya teman-teman ya. Nah jadi buat teman-teman bisa iniin sendiri rangkum sendiri ya, mungkin ini buat bahan referensi aja, karena pasti kalau misalkan saya mendapatkan angka segini, kalau teman-teman mencoba dengan cara seperti ini itu pasti hasilnya berbeda. Bisa aja teman-teman lebih irit, bahkan bisa jadi lebih boros gitu ya. Jadi tergantung dari cara pola pengendara teman-teman. Sharing kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam satu aspal.